Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Niko berdiri membelakangi pintu kamar kos dengan wajah tegang. Sementara dari bibirnya terucap bisikan lirih agar Ayu tidak menoleh ke arah bawah ranjang. Perlahan, Ayu membuka matanya. Napasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh peluh dingin. Dada kurusnya naik turun cepat seakan menahan sesuatu yang menekan. Ruangan kecil itu dipenuhi aroma dupa kemenyan bercampur bau lembab dari tumpukan pakaian kotor yang belum sempat dicuci. Ayu berusaha bangkit, namun lehernya terasa berat seperti memikul beban yang besar akibat salah posisi tidur. Dengan suara lemah ia berbisik bahwa sosok itu kembali datang menghantuinya. Niko yang mendengar ucapan itu menahan kegelisahan. Ia menggigit bibir dan melangkah masuk membawa semangkuk air putih yang sebelumnya telah dicampur dengan beras kuning, potongan daun pandan, dan air kelapa muda. Cairan itu bukanlah minuman biasa, melainkan ramuan penolak gangguan gaib yang diyakini sebagai sarana perlindungan dari Sang Hyang Widi. Dengan hati-hati, ia meletakkan mangkuk itu di dekat jendela, berharap kekuatan ramuan tersebut mampu memberi perlindungan bagi Ayu. Namun, meski matanya kembali terpejam, bayangan mengerikan itu tidak juga hilang. Sosok perempuan tua berambut gimbal dengan wajah hancur berwarna merah kembali muncul dalam penglihatannya. Mata sosok itu melotot, seakan hendak keluar dari tempatnya, selalu menatap Ayu dengan tajam. Dalam mimpinya, makhluk itu kerap muncul di sudut kamar, terkadang melayang di atas pintu, bahkan merangkak dari bawah ranjang seperti seekor ular, menjulurkan lidah panjang berwarna merah darah. Ketakutan Ayu memuncak hingga jeritannya pecah, memohon pertolongan karena makhluk itu ada di bawah ranjang. Niko terkejut, segera menutup kelambu tipis di sisi ranjang sambil menggenggam japamala dari biji rudraksa. Ia mulai melantunkan doa dengan khusyuk, tetapi tubuh Ayu semakin menggigil hebat. Tangannya mencakar selimut, napasnya tersengal seperti orang sekarat, dan dari bibirnya keluar keluhan bahwa sosok itu menjilat darahnya. Dengan suara menangis ia mengaku bahwa pembalut yang pernah ia buang di sungai telah diambil dan dihisap oleh makhluk itu. Suara Ayu yang meracau membuat bulu kuduk Niko berdiri. Tatapannya meneliti wajah sahabatnya yang semakin hari semakin kurus. Tubuh Ayu terlihat begitu rapuh, wajahnya tirus, matanya cekung, kulitnya keriput layaknya perempuan tua. Tangan dan kakinya dingin membeku seperti es, meskipun keringat tetap mengucur dari tubuhnya. Niko yakin gangguan yang dialami Ayu bukanlah penyakit biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dan berhubungan dengan hal gaib. Beberapa hari kemudian, di rumah sederhana di pinggir sawah Ubud, tubuh Ayu tergeletak lemah bagai bangkai hidup. Ibunya yang baru datang dari Jawa tak kuasa menahan tangis histeris saat melihat kondisi putrinya yang mengenaskan. Suara para ibu itu memenuhi ruangan, penuh dengan kepiluan dan penyesalan. Dengan tangan gemetar, ia menyelimuti tubuh putrinya, tetapi Ayu tetap tidak memberikan reaksi. Tatapannya kosong menembus langit-langit kamar. Niko yang menemaninya hanya bisa menjelaskan dengan suara lirih bahwa Ayu belum mau makan, dan bila dipaksa, tubuhnya akan memuntahkan darah. Pada malam hari, Ayu sering meracau dengan kata-kata yang tidak dapat dimengerti. Ayah Ayu, Pak Umar, hanya diam terpaku dengan wajah penuh kegelisahan. Hatinya dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban, mengapa putrinya bisa mengalami penderitaan seburuk ini. Malam itu, angin di luar rumah bertiup lebih dingin dari biasanya. Langit tampak berat, awan pekat menggantung seperti kabut yang menutupi pura kecil di ujung gang. Dari dalam kamar, suara teriakan Ayu kembali pecah, mengusik seisi rumah. Siti, sang ibu, segera masuk dengan tergopoh, diikuti oleh suaminya dan Niko. Tatapan Ayu kosong namun matanya terbuka lebar, tangannya menunjuk ke bawah ranjang sambil berkata bahwa sosok itu kembali datang, mengaku sebagai ibu kandungnya, dan meminta Ayu untuk ikut bersamanya karena darahnya sudah dijadikan santapan. Siti memeluk putrinya erat-erat sambil berlinang air mata.
Namun pelukan itu terhenti ketika ia merasakan tubuh Ayu yang dingin membeku seperti ikan yang direndam es batu. Dari bibir Ayu kembali mengalir pengakuan tentang pembalut yang ia buang ke sungai saat datang bulan, yang kemudian ditemukan oleh sosok gaib itu. Ayu terus meracau, mengatakan bahwa darahnya terasa manis dan ia harus tinggal dalam tubuhnya. Pak Umar hanya mampu menggenggam erat celananya sendiri dengan wajah memerah karena amarah dan keputusasaan. Baginya, semua ini terasa tidak masuk akal. Niko yang berdiri di sudut kamar tidak mampu menjawab, tubuhnya kaku, pikirannya diliputi ketakutan. Ia kemudian bergegas keluar rumah, menekan nomor di ponselnya dengan jari yang bergetar. Dari seberang terdengar suara berat yang menyahut. Tidak diketahui dengan jelas apa yang mereka bicarakan, namun peristiwa itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa waktu berselang, Ayu terbaring lemah dengan tubuh diikat kain putih. Di sekelilingnya telah dibuat lingkaran garam, taburan bunga cempaka, dan asap dupa yang membubung memenuhi ruangan. Di sisi lingkaran itu, bayangan seorang lelaki tua berjubah putih duduk bersila dengan hikmat. Ia adalah Jero Mangkusudiro, pemangku dari Karangasem yang dikenal sebagai penjaga kesucian darah dan penghalau rangda. Kehadirannya sempat ditolak oleh Pak Umar yang menganggap semua itu hanyalah mitos tanpa kebenaran. Namun Siti, sang ibu, dengan hati yang hancur tetap memohon agar sang pemangku membantu. Saat Jero Mangku berdiri di depan tubuh Ayu, ia hanya mengucapkan satu kalimat lirih yang seketika membuat seluruh ruangan hening. Kalimat itu menegaskan bahwa darah Ayu telah dipanggil oleh mereka yang berada di alam gaib. Tepat pada pukul 2 dini hari, suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan, menggema dalam kegelapan yang pekat. Angin dingin menyusup masuk melalui celah jendela yang tidak tertutup rapat, membuat api dupa yang menyala tiba-tiba bergetar tidak beraturan. Ayu yang terbaring di kasur tipis mengerang, dan seketika suara aneh dari bawah ranjang membuat semua orang di dalam kamar terdiam membisu. Siti memeluk tubuh suaminya dengan erat, sementara dari kolong ranjang terdengar desisan napas berat yang menyeramkan. Ayu membuka matanya, lalu tangisannya pecah. Dengan suara parau ia mengatakan bahwa sosok itu datang kembali. Niko yang berada di sisi ranjang berseru agar Ayu tidak menoleh ke bawah, namun tubuh lemah itu tidak mampu menahan rasa penasarannya. Perlahan, kepalanya menoleh ke sisi ranjang, dan di sanalah tampak sesosok perempuan tua yang merayap dengan gerakan perlahan. Mulutnya terbuka lebar, lidahnya menjulur panjang, dan dari gigi-gigi tajamnya menetes darah hitam yang pekat. Sosok itu berbisik tentang darah manis yang kini menjadi miliknya, sambil mengucap permohonan maaf karena telah melanggar adat. Tidak ada yang mengetahui apakah saat itu Ayu masih sadar atau sudah dikuasai, namun ucapannya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani menempatkan kasur di atas ranjang. Kasur Ayu kini diletakkan langsung di lantai, sebab ranjang besi yang pernah menjadi sarang kemunculan makhluk itu telah dibakar di pekarangan belakang. Proses pembakaran dilakukan oleh Niko dengan siraman air yang dicampur bunga kelapa dan daun intaran, disertai mantra-mantra yang ia ucapkan. Akan tetapi, meskipun ranjang itu telah hancur, gangguan tetap tidak berhenti. Pada malam berikutnya, tepat pukul 2:15, terdengar tangisan panjang dari arah genteng. Suara itu parau, menyerupai lolongan, namun lebih menyayat hati. Jero Mangkusudiro yang duduk bersila di serambi dengan japamala di tangannya bergumam bahwa sosok itu masih lapar dan terus menuntut. Umar yang mendengar penjelasan itu hanya bisa mengusap wajahnya yang basah oleh keringat meski udara terasa dingin. Ia tidak percaya dengan semua ini, sebab keyakinannya sebagai orang Jawa membuatnya menganggap hal-hal semacam ini hanyalah mitos dan tahayul belaka. Namun, Jero Mangku hanya menggeleng, lalu menunjuk ke arah Ayu yang terbaring di dalam kamar, seraya menegaskan bahwa jika hanya dengan keyakinan semata, tidak mungkin ia dipanggil ke tempat itu. Siti memeluk suaminya sambil menangis, memohon agar ia tidak keras kepala. Usaha demi usaha telah dilakukan, dari rumah sakit, dokter, hingga ruqyah, namun hasilnya tetap sama. Baginya, tidak ada salahnya mencoba jalan lain.
Ia mengingatkan bahwa mereka adalah pendatang di tanah itu, dan setiap daerah memiliki adat serta kepercayaan yang tidak bisa disepelekan. Umar memejamkan mata, tetap bersikeras bahwa semua ini hanyalah kesirikan. Namun bagi Siti, tidak ada lagi yang lebih penting selain melihat anaknya sembuh. Dari dalam kamar, tubuh Ayu tiba-tiba terangkat sedikit dari lantai tanpa disentuh siapapun. Gumaman pelan keluar dari mulutnya dengan suara yang terdengar seperti orang tua renta, seakan memohon pertolongan dalam bahasa yang asing bagi mereka. Niko segera bersujud ke tanah, menyadari bahwa suara itu bukan lagi milik Ayu. Ia yakin Rangda itu tengah bersemayam di tubuh lemah sahabatnya. Jero Mangku lalu berdiri, melangkah pelan menuju kamar sambil membuka bungkusan kecil dari kain kuning yang berisi tirta panglukatan, air suci yang sebelumnya telah diberkati di pura. Ia mengatakan bahwa tubuh Ayu telah ternoda dan harus disucikan kembali. Namun, saat tirta itu menyentuh tubuh Ayu, terdengar tawa menyeramkan yang bergema seakan keluar dari dasar sumur. Tubuh Ayu mencakar lantai, lidahnya menjulur panjang, dan matanya berputar ke atas hingga hanya menampilkan bagian putih. Siti yang melihat itu langsung pingsan dalam pelukan suaminya. Jero Mangku tetap melanjutkan ritualnya, memercikan tirta sambil melafalkan mantra. Tubuh Ayu memberontak hebat, namun mendadak ia terdiam. Dari bibir pemangku itu keluar gumaman bahwa Rangda telah menyatu dengan tubuh Ayu. Keesokan paginya, semua orang di rumah tampak lelah, mata mereka sembab, wajah pucat, dan bibir kering. Ayu masih belum sadarkan diri, tetapi suhu tubuhnya tidak lagi sedingin malam sebelumnya. Jero Mangku duduk di pelangkiran kecil yang disiapkan Niko. Di atasnya terdapat sesaji berupa canang sari, pejati, bungka ijo kuning, bija, dan dupa yang mengepulkan aroma harum bunga cempaka. Dengan wajah serius, ia menjelaskan bahwa sosok yang mengganggu Ayu bukanlah sembarang Rangda, melainkan Rangda tua dari Gunung Lempuyang, jenis yang hanya bisa muncul ketika darah suci perempuan terbuka. Umar tertegun, berusaha memahami maksud dari kata-kata itu. Sang pemangku menatapnya tajam, lalu menjelaskan bahwa darah suci yang dimaksud adalah darah haid. Suasana ruangan seketika hening. Niko menunduk, sementara Siti menahan tangis, menyadari bahwa Ayu mungkin pernah membuang pembalutnya ke sungai tanpa disucikan. Jero Mangku mengangguk, menegaskan bahwa di Bali, segala sesuatu yang keluar dari tubuh dianggap memiliki kekuatan dan harus dihormati, apalagi darah perempuan. Sungai tempat Ayu membuang pembalut bukanlah aliran biasa, melainkan jalur energi taksu yang langsung terhubung dengan dunia gaib, sehingga darahnya terbaca oleh Leak. Malam harinya, upacara pertama dilakukan. Ayu dibaringkan di atas tikar pandan di pelataran kecil yang telah disiapkan untuk melukat, sebuah prosesi pembersihan jiwa. 4 orang penjaga berdiri mengelilinginya sambil membawa obor dari tempurung kelapa. Udara terasa dingin menusuk, namun begitu air suci dipercikan ke tubuh Ayu, tubuh itu bergetar hebat. Jeritan keras keluar dari mulutnya, namun suara itu bukan lagi milik Ayu, melainkan suara berat seorang nenek-nenek yang menolak air suci itu. Jero Mangku berbisik bahwa tubuh Ayu hampir sepenuhnya dikuasai, namun masih ada jalan meski waktunya sangat tipis. Tawa menyeramkan terdengar lagi, mata Ayu membelalak, dan dalam bahasa Bali kasar ia melontarkan kalimat yang menantang kekuatan suci. Angin mendadak berhembus kencang, langit menggelap, dan salah satu perempuan penjaga obor jatuh tersungkur karena kerasukan. Niko berbisik ketakutan bahwa Rangda sudah berdiri tegak di tempat itu. Jero Mangku memejamkan mata, lalu dengan suara berat ia mengatakan bahwa yang harus dilakukan bukan lagi sekadar penyembuhan, melainkan upacara penyegelan darah. Bagi sang pemangku, ini bukan semata menyelamatkan tubuh Ayu, melainkan menyelamatkan jiwanya agar tidak dijadikan wadah bagi iblis. Sebab roh jahat tidak pernah datang dalam wujud yang dapat dipahami manusia, namun kehadirannya selalu nyata saat doa-doa tidak lagi mampu menenangkan. Langit malam di Ubud mendadak diselimuti mendung pekat. Petir yang menggelegar memecah kegelapan, menyusul bayangan hitam yang melintas cepat di antara atap rumah-rumah warga. Angin berhembus kencang dari arah barat, membawa aroma kemenyan yang menusuk,
meski malam itu tidak ada satupun upacara digelar dan tak ada dupa yang seharusnya menyala. Asal bau tersebut ternyata berasal dari sebuah rumah kecil di ujung pematang sawah. Di sana, tubuh Ayu terbaring di tengah lingkaran Banten dan bunga cempaka yang mulai layu. Jero Mangkusudirah duduk bersila di pelataran rumah, tepat di hadapan sebuah tugu kecil yang digelung kain putih. Tugu itu diletakkan di atas tikar pandan, dikelilingi banten prayascita yang berisi ayam hitam tanpa kepala, telur bebek, canang sari, pisang raja, pejati, dupa, sesari, dan air tetap penggelukatan dari Pura Dalem, air suci yang hanya bisa diperoleh dengan permohonan khusus. 4 laki-laki lokal berdiri mengelilingi tugu dan banten. Masing-masing menggenggam obor dari tempurung kelapa serta keris pusaka peninggalan leluhur. Mereka adalah para pelingsir adat, pelindung spiritual yang siap mengawal Jero Mangku dalam ritual paling berbahaya malam itu. Udara malam kian berat ketika Jero Mangku bergumam bahwa darah Ayu sudah separuh menjadi milik makhluk gaib, meski jiwanya belum sepenuhnya terlepas. Masih ada sedikit waktu untuk menyelamatkannya sebelum tubuh itu benar-benar menjadi wadah bagi makhluk yang mengincar. Di ambang pintu, Pak Umar dan Bu Siti berdiri dengan wajah dipenuhi kecemasan. Mereka masih belum sepenuhnya memahami maksud dari ritual ini, tetapi malam-malam mencekam yang telah mereka lalui sudah cukup membuat mereka percaya bahwa persoalan ini berada di luar jangkauan duniawi. Langit seakan terbelah. Petir menyambar di kejauhan, ayam berkokok dengan suara yang tidak wajar, dan udara mendadak berubah panas serta berat. Dupa yang tadinya mati menyala dengan sendirinya, pertanda ada sesuatu yang hadir. Jero Mangku mulai melantunkan mantra, menyebut nama Ratu Gede Mecaling dari ujung lidahnya dengan tekanan penuh. Para pelingsir kemudian mengayunkan obor ke 4 penjuru, sambil melafalkan doa pemanggil kekuatan. Tubuh Ayu mendadak menggeliat. Tangannya bergerak tak terkendali, wajahnya menegang, lalu matanya terbuka lebar. Jero Mangku berteriak menyebut Cekelange, tanda roh asing mulai masuk. Salah satu pelingsir segera menempelkan pijakan kunyit ke ubun-ubun Ayu, namun seketika gadis itu tertawa dengan suara berat yang bergema ke seluruh pelataran. Tubuhnya seolah sudah dikuasai. Bayangan hitam besar tiba-tiba muncul dari arah barat. Sosok perempuan tua raksasa dengan rambut gimbal terurai, pakaian compang-camping, mata merah menyala, serta tubuh melayang tanpa menyentuh tanah menampakkan diri. Jari-jarinya panjang dan runcing, payudaranya bergelambir, dan dari mulutnya menetes darah hitam dengan lidah panjang menjulur. Suara desisnya membuat nyala obor bergetar hebat. Ia adalah Rangda tua dari Gunung Lempuyang, sosok yang ditakuti karena kekuatan gaibnya. Tanpa aba-aba, angin menderu kencang. Salah satu pelingsir terpental hingga jatuh pingsan, obornya padam. Jero Mangku segera memercikan tirta wangsu pada arah Rangda, membuat sosok itu meledak dengan jeritan melengking yang menggema. Tubuh gaib tersebut membesar, melayang, lalu menurunkan kekuatan makian dalam bahasa Bali kuno yang bercampur tawa melengking. Di tengah lingkaran Banten, Ayu berteriak kesakitan. Darah mengalir dari telinganya, tanda jiwa sedang ditarik keluar menuju alam halus. Jero Mangku bergegas melantunkan mantra penjaga, lalu mencabut keris pusaka dari Pura Samuan 3. Keris itu ditancapkan ke tanah, dan dari dalam bumi muncul asap putih tebal disertai suara gemuruh. 2 sosok raksasa berwarna putih kemudian muncul dari arah timur dan selatan, diyakini sebagai penjaga spiritual dari jalur Gajah Kelot yang menjadi pembatas dunia manusia dengan dunia gaib. Jero Mangku memohon pertolongan sambil membakar sesajen. Rangda mengamuk hebat. Suaranya berubah seperti lolongan babi, lalu lidah panjangnya menghantam salah satu pelingsir hingga tubuhnya terpental dan tulangnya patah. Pak Umar yang panik berusaha mendekati Ayu, namun Bu Siti menahannya dengan air mata yang terus mengalir. Ia tahu yang terbaring di sana bukan lagi putri mereka sepenuhnya. Jero Mangku tetap duduk bersila di tengah pelataran. Kedua tangannya digosokkan pada tapakan Banten Segara, kemudian diangkat ke langit. Mantranya memanggil kekuatan suci Ida Sang Hyang Widhi. Saat kedua tangannya ditepukan,
kilatan cahaya putih menyambar langit. Rangda menjerit nyaring, tubuh Ayu melayang, dan dari dadanya keluar segumpal kabut hitam, bagian dari jiwanya yang hampir direnggut. Jika kabut itu sempat disentuh Rangda, jiwa Ayu tidak akan kembali. Namun Jero Mangku lebih cepat. Dengan keris pusaka yang ditancapkan ke tanah, ia menarik arwah Ayu menggunakan doa dan dupa suci, lalu menutupnya dengan bija serta tirta campuran dari 7 mata air sakral Bali. Tubuh Rangda terbakar oleh cahaya suci, berputar di udara, lalu pecah berkeping seperti kaca. Darah hitam berhamburan ke tanah, dan suasana mendadak hening. Tubuh Ayu jatuh ketikar dengan wajah pucat, namun dadanya masih bergerak. Ikatan dengan Rangda telah terputus meski jiwanya belum sepenuhnya pulih. Jero Mangku berdiri dengan tubuh gemetar, tangan kirinya berlumuran darah. Salah satu pelingsir telah gugur, sementara yang lain terluka parah. Ayu berhasil selamat, meski tubuhnya tak akan pernah sama lagi. Pak Umar terjatuh lemas, Bu Siti menangis lirih, memohon harapan agar putrinya bisa pulih. Jero Mangku menatap langit yang mulai cerah, lalu memastikan bahwa Ayu harus tetap tinggal di tanah dekat pura. Jiwanya telah tersentuh oleh kekuatan Rangda, sehingga hidupnya tidak bisa kembali seperti sedia kala. Perlahan Ayu membuka mata. Untuk pertama kalinya setelah sebulan penuh, ia tidak lagi melihat sosok wanita tua itu di langit-langit kamarnya. Proses penyucian tidak hanya tentang air suci yang dituangkan, melainkan saat roh berhasil mengenali dirinya kembali. Langit masih kelam, udara pegunungan menyelimuti desa adat Panglipuran dengan hawa dingin yang menusuk. Dari kejauhan, ayam jantan berkokok lebih awal, sebuah pertanda bahwa alam tidak dalam keadaan baik-baik saja. Di balik kabut tebal, tampak 4 orang membawa usungan dari bambu berbalut kain putih. Di atasnya, tubuh Ayu terbaring kaku, dibalut kain kasa suci. Mereka membawanya menuju pura dalam di ujung barat desa, sebuah tempat sakral yang diyakini sebagai pelinggi Sang Hyang Durga dan Ratu Gede Mecaling, 2 penjaga semesta. Tempat itu bukan sembarang orang dapat memasukinya, terlebih ketika fajar belum menyingsing, kecuali para pemangku dan mereka yang benar-benar suci. Di pelataran tengah, tubuh Ayu dibaringkan di atas alas tikar pandan tepat di hadapan pelinggi Ratu Dirga. Sebelum prosesi dimulai, tapakan dari kelapa gading telah disiapkan dengan taburan bunga cempaka, canang sari, serta bija yang ditempatkan di sekelilingnya. 4 penjuru pura dijaga oleh para pelingsir desa, masing-masing membawa obor dari tempurung kelapa yang menyala redup, menebarkan cahaya bergetar di antara bayangan malam. Jero Mangku Sudiro, pemangku utama yang memimpin upacara, duduk bersila di hadapan pelinggi. Di hadapannya tersusun dengan lengkap sarana panglukatan dan penyegelan. Banten Prayascita diletakkan dengan teliti, terdiri dari tifal, bantal sate lilit ayam, telur bebek, pisang raja, beras kuning, bunga 7 rupa, uang kepeng, serta tirta panca amerta, air suci dari 5 sumber yang dikeramatkan, goa gajah, pancoran solas, tambah waras, dan sumber-sumber lainnya. Kerajaan lontar dengan aksara Bali kuno, tapakan kelapa gading, tepung tawar, bunga setaman, hingga padupa dari Pura Sakenan turut melengkapi. Keris pusaka dari Puri Karangasem terletak di sisi, menjadi lambang kekuatan leluhur yang diwariskan. Pak Umar dan Bu Siti berdiri di sisi pura, wajah mereka pucat pasi. Sejak ritual penyegelan darah di rumah, Ayu belum sepenuhnya sadar. Setiap malam ia masih menangis dalam tidur, tubuhnya sesekali menunjukkan gejala kerasukan yang mengerikan. Jero Mangku menyadari bahwa sebagian jiwa Ayu masih dalam cengkeraman makhluk itu, meski separuh lainnya masih bertahan dalam raganya. Ritual dimulai dengan pembacaan mantra pembuka. Dupa mulai mengepulkan asap tipis, tirta dipercikan ke 4 penjuru, sementara para pelingsir menyapu tanah dengan tapal poleng, berusaha membersihkan pelataran dari energi gelap yang bersemayam. Tiba-tiba tubuh Ayu bergetar hebat, matanya terbuka dengan pandangan kosong, napasnya tersengal cepat. Perlahan tubuhnya terangkat dari alas, membuat semua yang hadir terdiam. Dari mulutnya keluar suara berat dan tua,
seakan berasal dari kedalaman yang tidak manusiawi. Dua bayangan hitam tiba-tiba melayang dari balik pelinggi. Malam itu, bukan hanya satu, melainkan dua rangda muncul, sosok tinggi besar dengan taring dan tanduk, rambut mereka terurai menjuntai hingga menyentuh tanah. Keduanya melayang di atas tubuh Ayu, menyeringai dengan pandangan penuh kerakusan. Mereka menghendaki jiwa Ayu, menilai tubuhnya sebagai wadah manis yang siap dimiliki. Jero Mangku memekikkan mantra, suara lantang memanggil kekuatan suci. Para pelingsir mengerahkan obor mereka ke arah dua makhluk itu. Salah satu rangda terpanggang separuh tubuh astralnya, menjerit dengan suara menyerupai bambu kering yang bergesekan. Sementara rangda lainnya mengamuk, menyemburkan asap hitam yang mengalir deras ke arah para pemangku. Mantra terus dipanjatkan, beras pancawarna ditaburkan, dan dari tanah membumbung asap putih. Dari dalamnya muncul wujud cahaya bersayap, rupa gaib para penjaga niskala yang datang sebagai pelindung. Pertarungan spiritual berlangsung sengit. Rangda berusaha menelan jiwa Ayu yang mulai merembes keluar lewat telinganya. Gumaman gaib terdengar, seakan jiwa Ayu hendak ditarik ke dunia lain. Namun para pemangku terus merapal doa, tidak gentar menghadapi seraja setan yang mengamuk. Cahaya suci memancar, menyambar tubuh Rangda hingga meledak dalam kabut hitam yang seketika sirna. Suasana berubah hening. Ayu terjatuh kembali ke alas, tubuhnya lemas dan tidak sadarkan diri. Meski begitu, ritual belum berakhir. Jero Mangku menanam rerajaan di hadapan pelinggi, menaburkan bunga sepatu dan karang pantai, lalu menutup jalur antara dunia buta dan manusia. Pintu Subaka dipaksa tertutup, tetapi Ayu harus tetap tinggal di jalur suci. Hidupnya tidak akan pernah kembali seperti semula. Fajar menyingsing di ujung desa. Ayu tertidur dengan wajah tenang, meski garis di wajahnya tampak lebih tua, matanya menyimpan kedalaman asing, seolah pernah menatap langit yang terbakar. Ia telah melihat dunia yang seharusnya tak dijamah manusia biasa. Pembersihan telah selesai, meski mereka sadar celah baru bisa saja terbuka di masa mendatang. Hari itu, langit Panglipuran tampak terang, tetapi angin yang bertiup dari arah selatan terasa aneh, beraroma garam laut bercampur dupa dan tanah basah. Di sepanjang jalan utama desa adat, suara gamelan Baleng Ganjur bergema pelan namun ritmis. Ratusan warga berkumpul, memenuhi halaman banjar dan pura. Mereka mengenakan pakaian adat lengkap, pria dengan kamen putih, saput kuning, dan udeng, sementara wanita berkebaya putih dengan selendang berwarna cerah. Namun dari wajah mereka terpancar kecemasan. Mereka tahu ini bukanlah upacara biasa, melainkan negara gunung, ritual besar yang menghubungkan kekuatan laut dan gunung, pelinggih Ida Betara Segara dan gunung. Upacara ini hanya dilakukan ketika terjadi keguncangan besar di jagat niskala. Semua mata tertuju pada Ayu, seorang gadis Jawa yang menjadi pusat prosesi sakral penentu keseimbangan desa setelah diselamatkan dari cengkeraman Rangda. Ketika Ayu tiba di halaman Pura Segara, langit mendadak muram. Ombak dari pantai selatan menghantam karang dengan bunyi dalam yang tidak biasa. Pelataran pura dihiasi janur kuning dan canang sari, aroma dupa cendana membumbung dari 4 penjuru. Ayu melangkah perlahan, mengenakan pakaian serba putih dengan rambut dikepang. Tatapannya lurus ke depan, wajahnya tampak lebih anggun, bahkan kecantikannya seolah meningkat. Namun aura yang menyelimutinya dingin, berwibawa, sekaligus menggetarkan. Ia duduk bersila di atas tapakan kelapa gading, dikelilingi sarana upacara Banten Prayascita, Bawi Kakul, Rerajaan Lontar bertuliskan aksara Bali kuno, Tirta Panca Amerta dari 5 sumber suci, tepung tawar, serta bunga setaman. Jero Mangku Sudira melangkah mendekat dengan wajah serius. Para pemangku membentuk setengah lingkaran, membaca mantra dengan hikmat. Tirta dipercikan ke kepala Ayu, dan langit tiba-tiba bergemuruh. Ombak berhenti sesaat sebelum menggelegar 3 kali, angin berputar-putar di pelataran. Semua warga terpaku. Tiba-tiba,
seorang ibu parubaya jatuh tersungkur di tengah kerumunan. Tubuhnya mengejang, mulutnya meracau dalam bahasa asing yang tidak dipahami. Seorang pemuda menjerit, mencakar tubuhnya sendiri hingga berdarah, sementara seorang bocah menangis keras, lalu tiba-tiba tertawa lantang dengan mata terpejam rapat. Dalam hitungan menit, sebuah peristiwa yang menegangkan melanda pelataran pura. Lebih dari 30 warga mengalami kerasukan secara bersamaan. Ada yang merangkak di tanah sambil mencium debu, ada pula yang menjerit dengan menyebut nama leluhur, sementara seorang pria tua berdiri di atas batu dengan tubuh bergetar, menyeru sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh nalar manusia. Di sudut lain, seorang wanita muda menggulung lidahnya sendiri lalu menari dengan gerakan liar, sesekali mendengus sembari menekan matanya, seolah tengah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Suasana semakin panas ketika pemangku utama berupaya menenangkan kerumunan dengan meneriakkan doa, kemudian segera membentuk lingkaran suci sambil menebar beras pancawarna. Pada saat itu, Ayu yang terbaring di hadapan pelinggi perlahan membuka matanya. Tatapannya tajam dan penuh dengan sesuatu yang bukan lagi sekadar manusiawi. Tubuhnya bangkit dengan gemetar, lalu tangannya meraih kerajaan lontar dari atas pelinggi. Dari bibirnya mengalun sebuah kidung sakral yang seolah tidak berasal dari dirinya. Seketika cahaya putih memancar dari dadanya, menyebar ke arah orang-orang yang sedang dirasuki. Mereka berteriak keras, tubuh mereka menegang kaku, kemudian ambruk dalam keadaan lemas. Kerumunan terdiam, hening menyelimuti pelataran, namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari langit, tepat di atas pelinggi, muncul bayangan besar menyerupai asap hitam. Bayangan itu berwujud perempuan bertaring dengan rambut menjuntai menyerupai kobaran api. Matanya menyala merah, lidahnya menjulur panjang, dan tubuhnya melayang dengan gerakan lambat namun penuh ancaman. Suara tanpa rupa menggema dari udara, menuntut tubuh Ayu sebagai miliknya. Pemangku utama yang menyaksikannya gemetar lalu berlutut, sedangkan para pemangku lain menyalakan kentongan dan padupa, meski bayangan itu tetap tidak tergoyahkan. Ayu melangkah maju dengan keberanian yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Tangannya mengambil tempurung emas berisi tirta, lalu mencelupkan jari ke dalamnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Mantra yang asing, namun penuh kekuatan, mengalun dari mulutnya. Padahal ia hanyalah gadis Jawa yang tumbuh jauh dari tanah Bali, tetapi kata-kata sakral itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Tanah pura bergetar hebat, cahaya kuning menyambar dari pelinggi utama ke arah Ayu, dan kerajaan lontar di tangannya terbakar hingga akhirnya menyatu dengan tubuhnya. Bayangan hitam itu meraung kesakitan, tubuhnya terbakar, mengecil, lalu lenyap dalam sekejap. Langit kembali terang, laut mereda, dan warga yang masih terperangah hanya bisa terdiam. Ayu jatuh pingsan di pelataran, upacara pun dinyatakan selesai. Perlahan warga bubar, kembali ke rumah masing-masing, sementara gamelan Balengganjur kembali bergema di desa. Malam itu Ayu terbangun di balai desa, dikelilingi para pemangku dan 3 sulinggi dari Pura Agung, Pura Sakenan, dan Pura Dalem. Salah seorang sulinggi, seorang pria tua dengan tatapan tajam dan suara yang dalam, menyatakan bahwa tubuh Ayu kini telah dipilih untuk menjadi wadah suci. Ayu resmi diangkat sebagai seorang balian, penghubung antara manusia dan jagat niskala. Sejak saat itu, dirinya tidak lagi sama. Ayu kini memahami bahasa yang sebelumnya asing baginya, seolah warisan gaib telah merasuk dalam darahnya. Namun di balik anugerah itu, ada harga yang harus dibayar. Ia harus menjalani kehidupan tanpa ikatan pernikahan, tanpa kesempatan untuk menjadi seorang istri maupun ibu. Tugasnya hanyalah menjaga keseimbangan jagat, mencipta tirta, dan menjadi perantara dalam setiap upacara. Air matanya mengalir saat ia menyadari bahwa keinginannya sebagai manusia biasa untuk menikah dan memiliki anak tidak akan pernah terpenuhi. Pak Umar dan Bu Siti yang hadir di sana hanya bisa menangis. Mereka merasa kehilangan putri satu-satunya yang kini telah diambil oleh takdir. Namun Ayu mencoba menenangkan hati mereka dengan keyakinan bahwa kehidupannya adalah bagian dari karma yang harus ia jalani. Ia telah ikhlas,
meski hatinya masih merasakan luka yang dalam. Beberapa waktu kemudian, di Balai Banjar, langkah seorang pemuda menggema di bawah rintik hujan. Ida Bagus Pramana, seorang lelaki sederhana dengan pakaian adat putih dan selendang kuning, datang membawa perasaan yang sulit ia sembunyikan. Sorot matanya membuat jantung Ayu berdegup lebih kencang. Hatinya bergetar, namun ia tahu bahwa dirinya telah terikat sumpah sebagai balian, sumpah yang melarangnya mencintai ataupun menikah. Pertemuan itu membuat Ayu semakin diguncang oleh dilema antara cinta manusiawi dan jalan suci yang sudah ditetapkan. Seminggu setelah kejadian tersebut, Desa Panglipuran dilanda keanehan yang tidak biasa. Malam-malam terasa jauh lebih dingin. Angin bertiup dari arah timur membawa hawa asing, bayi-bayi menangis tanpa sebab, burung-burung enggan berkicau, bahkan suara gong di pura terdengar sumbang. Wayan Pasek, tetua Banjar, mulai kehilangan ingatan hingga lupa pada cucunya sendiri. Istri Pak Ketut mendadak memanggil suaminya dengan nama orang lain, seolah jiwa orang asing menempati raga yang dikenalnya. Seekor anjing peliharaan di ujung desa tiba-tiba berbicara dengan suara parau namun jelas, mengabarkan bahwa kutukan belum benar-benar usai. Kabar itu menyebar cepat bagaikan api yang menjilat sekam. Ratusan warga berbondong-bondong mendatangi Balai Banjar, membawa satu pertanyaan yang sama, apa yang sebenarnya sedang terjadi pada desa mereka? Jero Mangkusudiro menatap ke langit malam yang dipenuhi awan pekat. Dari bibirnya terucap lirih bahwa kutukan yang menjerat bukan lagi milik Rangda, melainkan warisan karma purba yang belum pernah ditebus. Di tengah suasana yang penuh kekacauan itu, Ayu menerima mimpi aneh yang seakan lebih nyata daripada kenyataan. Ia berdiri di tengah danau beratan yang kering kerontang, dengan langit yang menghitam kelam dan tanah yang retak hingga terbelah. Dari celah itu muncul sosok seorang laki-laki yang bersinar terang, membawa padma emas dan tirta suci. Suara gaib bergema di sekelilingnya, menyatakan bahwa rasa yang tumbuh di dalam hatinya bukanlah godaan, melainkan jalan penebusan. Sosok itu disebut sebagai orang yang dicintainya, bukan datang untuk memisahkan dari Dharma, melainkan untuk menyatukan dirinya dengan takdir yang sejak lama ia tolak. Ayu terbangun dengan tubuh basah oleh peluh dingin. Di luar, bulan purnama tampak samar di balik kabut, sementara di depan rumahnya, Ida Bagus Pramana kembali berdiri, seperti jawaban dari isyarat mimpi yang baru saja ia alami. Keesokan harinya, Jero Mangkusudiro memanggil Ayu bersama Ida Bagus Pramana menuju Pura Dalem. Para Sulinggih telah berkumpul, menyambut dengan wajah serius. Sulinggih Putulondra yang dikenal keras dan sangat patuh pada tradisi memulai dengan pertanyaan mendasar. Ia menyinggung tentang cinta yang tumbuh dalam hati Ayu. Gadis itu hanya mampu mengangguk perlahan, mengakui bahwa rasa yang hadir adalah rasa yang suci. Pertanyaan kemudian beralih kepada Ida Bagus Pramana, apakah ia berniat menikah dengan seorang balian. Pramana menegaskan bahwa apa yang ia miliki bukanlah sekadar keinginan duniawi, melainkan rasa yang telah ditetapkan oleh langit. Keheningan sempat menyelimuti pura, hingga Sulinggih Taman dari Besakih bersuara pelan. Ia menyatakan bahwa rasa yang dimiliki oleh keduanya bukanlah dosa, melainkan jalan pembebasan, sebab kutukan yang melingkupi jagat tidak akan sirna kecuali ditebus melalui warisan karma yang harus ditanggung. Pagi itu, Desa Panglipuran kembali hidup setelah lama diliputi kegelisahan. Hujan yang terus turun selama 2 minggu tanpa henti mendadak reda. Burung-burung kembali berkicau, udara dipenuhi aroma dupa bercampur wangi bunga cempaka dan kulit jeruk bali. Di pelataran pura gunung, Ayu dan Pramana melangsungkan pawiwahan. Ayu tampil anggun dalam balutan kebaya putih dengan kain songket emas, rambutnya tersanggul tinggi dengan hiasan bunga Kamboja. Di sisinya, Pramana berdiri gagah dengan udeng dan kamen kuning keemasan. Warga desa menyaksikan mereka dalam diam, penuh haru, seolah seluruh doa terkumpul pada momen sakral itu. Jero Mangkusudiro kemudian memercikan tirta pada keduanya, sembari menyatakan bahwa cinta sejati tidak mengenal sekat dan rasa suci akan selalu menjadi berkah semesta. Saat gong dipukul 3 kali, kutukan yang membelenggu akhirnya pecah. Langit memancarkan sinar cerah,
Dan dari pelinggi pura gunung memancar kilatan cahaya putih yang melesat ke arah hutan sebelum akhirnya lenyap, membawa pergi segala kegelapan yang pernah menghantui desa. Sore itu, Ayu berdiri di gerbang desa. Pandangannya menyapu rumah-rumah bambu, pohon kamboja di sudut gang, serta pura kecil tempat ia pernah hampir kehilangan hidupnya. Di belakangnya, Pramana menggenggam erat tangannya. Perasaan berat menyelimuti hatinya karena ia tahu dirinya tidak lagi bisa menjadi balian di desa itu. Seorang wanita tua kemudian menghampiri, menggenggam tangan Ayu dengan penuh syukur, menyatakan bahwa tugasnya telah selesai dan kini saatnya mengangkat karma. Dengan pakaian pengantin adat, Ayu bersama Ida Bagus Pramana naik ke mobil sederhana menuju Bandara Ngurah Rai. Tujuan mereka adalah Bandung, kota yang dingin dan berkabut, tempat lembaran baru kehidupan akan dimulai. Di Bandung, di tengah udara sejuk dan rintik hujan, Ayu membuka sebuah tempat penyembuhan spiritual kecil. Di halaman belakang rumah berdiri pura mungil dengan padmasana menghadap ke arah timur. Warga sekitar menamainya Pura Cahaya Rasa. Sejak itu, Ayu tetap menjadi seorang balian, namun bukan lagi untuk panglipuran, melainkan untuk tanah baru yang dipijaknya.